selamat datang di We View Channel. We watch and present something or everything. Saat ini saya musisi Kambuan bersama dengan seorang tokoh menurut saya. Karena betul, di segmen yang ini yang akan kita bahas sekarang ini, kita akan membahas tentang gear. Kenapa tokoh saat ini berada di sini? Karena pada dasarnya saya musisi dan saya suka musik, dan beliau adalah seorang musisi yang cukup konsisten memegang gitar. Kambuhan juga sih sama. Kambuhan juga ya. Saya. Kalau ada owner baru ya bermusik ya. Oke. Wah, beliau adalah Mr. Randy Mandagi. Beliau doi band dari zaman UK. Pokoknya mah ya kita ABG ya. ABG ada kira-kira 20 tahun something lahnya. Ada 25 lebih. 25 tuh. Jadi cukup lama, dan kalau untuk manusia mah mungkin sudah kuliah, ukurannya mau menikah kali ya. Udah skripsi saudara. Yang pasti mah ya, kenapa gear yang dipilih itu dari dulu sampai sekarang gak ganti-ganti? Karena ada beberapa yang sifatnya ini awalnya mah dulu SMP lihat Biohazard. Billy Biohazard. Gitarnya kan SG. Nggak tahu sih itu gitar Gibson SG gitu. Anjir, gitar Batman. Iya, bener. Tandukan itu tahun berapa tuh ya? 93-an lah. Masih pengen, pokoknya suatu saat saya harus punya gitar itu. Kebelinya tahun 2006. Pas beli emang nggak yang peduli, oh ini soundnya gimana ya, ini gitar ini karakternya gimana. Enggak, emang pengen punya gitar Batman. Si proses tadi pakai apa aja? Oh ya, awalnya ada gitar tuh apa ya, mereknya Cyclone kalau nggak salah. Dari kakak. Modelnya Strato berarti single coil ya? Iya, single coil. Single coil, tapi sama aku dibobok. Jadi full fade. Dulu dia beli Epiphone Les Paul. Pick up-nya diganti sama EMG. Nah, itu dikasihin ke aku. Dipasangin di si gitar itu, Di gitar Cyclone itu tadi. Berarti rada-rada ini ya, dual kelamin itu ya. Dual kelamin ya. Bisa kelamin. Enggak sih. Cuman satu aja. Betul. Maksudnya gini, setahu saya sih ada 3 tuh si posisi gitar yang single coil tuh. Nah, yang 2 tetap ada atau dicabut juga? Digunting kabelnya. Jadi itu aja. Cuman pakai satu aja. Jadi satu yang diaktifkan ya. Bridge-nya aja. Oke. Itu tuh sesuai dengan keinginan yang diharapkan sound yang muncul nantinya itu pada saat itu ya. Pada saat itu sih nggak ngerti juga. Jadi anjir itu Epiphone, bekas Epiphone gitu kan. Wah, nggak ngerti dulu. Anjir tapi bagus gitu kan, kaleng gitu kan ya. Suaranya sih nggak paham dulu. Manggung juga pakai Metal Zone ya. Iya. Colok mentok kanan semuanya. Iya. Mentok kanan semuanya. Mentok kanan. Kebayang ya suaranya seperti apa ya, nggak ada unsur yang terlalu muncul dari karakter gitar dan pick up ya. Ya dulu belum ngerti lah, dan belum eksplorasi ke soundtrack enggak sih. Anak SMP tuh. Wah, yang penting mah jadi lagu, betul? Jadi lagu. Betul. Dari album pertama itu kan lebih kurang sebelum 2000 ya? Ya, rilisnya tahun 98. Tahun 98. 98 saya masih bla 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 lah istilahnya. Sendal Jepit sudah pikiran gitu buat meng-create album gitu. Iya. Bisa cerita sedikit nggak sih awal album Sendal Jepit tersebut, kira-kira seperti apalah secara singkatnya gitu? Singkatnya sih yang berjasa dulu Remy Remons, legenda hidup juga, legenda hidup PI. Legenda hidup PI. Ya, ketemu dia pas kita manggung di Pulau Balo. Main manggung, terus si Remy-nya baru berantem sama Yadi Susu.
Ya di susu saya tahu. Saya tahu. Anjir itu gelut gitu. Terus beres manggung dia nyamperin. Aduh ini kenapa lagi ini, kan takutnya disamperin. Secara Marahnya dia itu di manajeran ku aing gitu. Nah gitu. Mau boleh. ya. Nah dia tuh sih yang berjasa gitu, dia yang apa mendorong gitu anak-anak supaya ayo bikin album produksi di tahun 97 gitu. Dia yang dorong, dia yang usahain dana segala macam. Lanjut kita minjem duit dulu. Siap. Minjem duit dulu, dia yang usahain. Dan sistemnya juga bikin albumnya kayak sinetron, kejar tayang. Booking nih, oke hari Jumat ngebooking studio. Hari Senin Selasa teh kita bikin lagu. Senin Selasa bikin lagu, Kamis latihan, Jumatnya teh gitu. Dan terpenuhi ya lebih kurang ya. Terpenuhi, mungkin karena nggak terlalu banyak beban juga pas bikin lagu ya. Maksudnya nggak yang banyak pertimbangan gitu. Nanti apa emosinya kurang dapet di refnya gitu, enggak ya. Jadi oke, enakeun oke. Lirik ngaco. Iya. Cuma semuanya dari album pertama itu tring. Ya, ada beberapa hits yang jujur aku pun terngiang-ngiang salah satunya gitu. Nina betul? Iya sih. Yes, itu benar-benar catchy. Terus balik ke masalah gear lagi nih, lebih kurang. Kalau misalnya dari dulu sampai sekarang yang dirasa nih, ada hal-hal yang sifatnya berubah nggak dari cara bermain dari awal dulu bermusik di Sendal Jepit sampai sekarang kan sudah bergabung dengan Kloset nih, lebih kurang bergabung lah ya, istilahnya ya, boleh seperti itu? Boleh, sebagai additional gitaris. Betul. Yang sound system juga ya, konsisten dipakai terus. Iya sih. Saya cukup kaget gitu, karena mananya Sendal Jepit, tapi denger ya dari Gogon gitu, Gossip Underground di Kloset oke dah. Oh ya, terus dicobalah. Terus yang perjalanan Kloset yang cukup sahway ya keluar dan lain-lain lah. Lebih kurang awal pun saya pribadi tidak terlalu into punk, tapi karena itu tadi, karena pertemanan dan lain-lain, begini, begitu gitu. Nah, perubahan-perubahan apa aja nih, terutama dari dasar permainan? Nggak banyak berubah. Tapi semenjak dulu awal-awal main gitar sama Sendal Jepit juga kan, betul. Main gitar sama Sendal Jepitnya pengen punya skill yang mumpuni gitu. Jadi dulu sih rajin fingering gitu ya, ngulik lagu-lagu susah. Dulu. Udah gitu jalan sama Sendal Jepit. Kan awal-awal karena si Sendal Jepit kan bawain lagu-lagunya kayak sempet kayak bawain lagunya di RI, Sodom juga ya. Sodom, yang Remember the Fallen, terus Gangrene gitu kan. Ya thrash metal lah gitu. Ceritanya thrash metal. Jadi karena referensinya banyak di situ kan, berarti anjir orang kudu bisa bermain seperti yang diinginkan itu. Udah kenal punk rock, SMA mulai cover Bad Religion kan ya. Maksudnya power chord. Ramones gitu. Nah, itu mulai ditinggalkan gitu. Mulai ternyata tidak sepenting itu. buat saya. Enggak apa-apa. Nanti diserang lagi sama dia. Tenang, seperti Indomie ya, ada yang suka mie goreng, ada yang suka mie rebus. Jadi selera kembali, karena ya lebih kurang seperti makanan lah ya cara bermain itu. Oke. Dari sound sendiri gimana nih? Apakah ada perkembangan yang menurut Randy nyari akhirnya gitu menemukan soundku sampai saat ini? Ya, kalau itu mah ada. Dulu kan main gas aja. Gain tinggi gitu. Sekarang kayaknya lebih tambah kesini, tambah banyak referensi gitu, banyak ngobrol ya. Akhirnya kombinasi terbaik buat Sendal Jepit adalah ini dan ini. Wah. Ini ya. Iya, gainnya nggak usah gede-gede gitu. Biasanya Stomboxnya nggak ada ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Lagi nggak ada. Ya, santai. Biasanya kalau dari gitar tuh ke ini dulu,
ke TS9. TS9. Biasa buat boosting sama bikin lebih warm aja. Sudah Gitu. Ini kan kasar ya. Kasar. Gitu, jadi dibikin lebih hangat aja. Terus nanti pakai di air Palmer biasanya aku. Palmer yang biru, lupa apa namanya. Tipenya. Dia pasif sifatnya. Dia pasif. Jadi ngambilnya dari speaker out masuk ke si Palmer itu. Nanti Palmernya ada line outnya masuk ke kabinetnya. Baru nanti direct ke si mixer PA. Itu. Cuman memang kekurangannya dia juga merubah karakter si kabinet karena diproses sama si sebelum masuk kabinet itu sama si Palmer itu tadi. Tapi untuk ukuran sound direct itu menurutku paling cocok yang tapi yang paling dalam. Yang paling dalam itu lah. Jadi makanya segmen ini disebut Hearology. Siapapun termasuk beliau satu ini hati yang bermain. Ya, hati dan budget. Budget saudara. Jangan lupa itu ya sebagai musisi saya. Nah, kembali ke permainan gini. Ada lick-lick favorit atau riff-riff favorit yang kira-kira boleh nggak nih dikasih lihat? Misalnya dari Sendal Jepit atau proses sekarang ketika ada arahan coba isi. Nah, otomatis kan rata-rata yang terfavorit ya yang mencoba dimainkan gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau Sendal Jepit mah di lagu apa ya? Lagu Kalah sih. Lagu Kalah? Ada tengahnya. Nanti aku coba survei di Lagu Kalah itu. Itu tadi album yang bukan album metal ya kalau nggak salah? Betul. Nah, aku tuh sempet meriset lah istilahnya ya dari album pertama ke itu. Ternyata memang ada perubahan yang menurutku sih signifikan. Ini bukan album metal tapi nuansa metalnya cukup enak gitu. Jadi oke, ini salah satu trik mungkin ya atau apapun itulah yang pasti sebagai anak metal kambuhan. Metal kambuhan bisa berapa? Indis kambuhan juga. Iya nggak apa-apa, Ajis ini metal ini sebenarnya. Indis is in the blood. Tapi metal maaf ya aku suka juga. Nah itu kira-kira ada kesambet jinaon gitu lah tiba-tiba bikinlah yang ada nuansanya. Nggak tahu apakah karena sebenarnya dari basic melodic punk, maaf ya disebut melodic punk ya yang di album awal coba bikin dan sudah terjadi ke arah itu. Nah sambet jin apa nih? Sambet jin apa nih? ya album itu kan eranya gitarisnya sama Breo. Jadi personil baru. Betul, personil baru. Dia gantiin Adui dulu. Nah dia teh metal gitu. Nah itu bikin lagu berdua di kamarku di Manglit. Jadinya gitu. Tahu sih. Siap. Gitu jadi ada warna baru tuh karena ada personil. Ada Breo. Wah menarik. Tapi cuma satu lagu itu doang sih yang metal kan. Sama outro intronya. itu jadi di outro kan rata-rata yang dengerin album tuh ya dari awal sampai akhir seperti baca buku lah. Iya. Halaman pertama. Wis. Oke, set. Nah, ada nih metalnya lagi, dengerin lagi di halaman terakhir. Hal-hal yang membuat ini ya Randy ingin bermain gitar. Maksudnya apakah karena ada panggilan jiwa yang gitar teh benar-benar atau apakah ada kejadian yang sifatnya di luar blood suka musik yang sifatnya ingin main gitar gitu? Ada. Wah sih ada ternyata. Richie Sambora sih Richie Sambora ya SD album apa Bon Jovi album New Jersey. Punya VHS dulu. Kakak punya VHS-nya. Itu tiap hari pasti ditonton. Dan Richie Sambora teh edan dulu. Maksudnya wah saya harus seperti dia gitu. Awalnya Richie Sambora, terus ya mulai denger glam rock lainnya gitu, Slaughter gitu, terus apa ya,
Pretty Boy Floyd, Oh, terus Cinderella yang gitu-gitu kan. oke. Anjir ini mah gitarisnya yang dapat panggung paling ini. Paling besar Ya, porsi dan besar. pasti paling dapat wanita yang paling cantik Ya, biasanya. chicks. Chicks is good gitu. Kalau vokal kan anjir susah gitu. Terus mulai deket sama Ale, kakak tuh. Ale itu kan temennya kakak. Jadi Ale pernah di rumah ada toko kelontong gitu, dia bantuin kakek saya jaga sambil main gitar kan. Kita mah nggak tiba lagi sebagai guru purwacaraka tuh ya. Sambil jaga warung, sambil style musik yang mulai lebih ekstrim, mulai ke Metallica, Creator gitu. Tertarik, terus diajarin sama diajarin ini apa ulik pertama sih kayak Destroyer. Nah, tapi belum menggebu-gebu tuh kelas 1 SMP keinginan untuk main band. Satu waktu diajak nonton apa? Dia punya band death metal, thrash metal gitu. Namanya Funeral, kalau lu pernah dengar. ya, Funeral. vokalisnya Dinan ya. Kalau di Sonic, sini saya Sonic kurang tahu. Torment ya. Kurang tahu sih ya, kalau untuk Dinan. Nah. Pernah dengar. Diajak nonton. Nah, di situ saya bulat. Saya harus punya band. Mereka dulu bawain Karkas. Karkas itu kalau di grindcore termasuk yang pelik. Yoi. Seperti kehidupan. Karkas. Grindcore kedokteran ya. Kedokteran. Semuanya harus berdasarkan riset mendalam. Iya. Oke, berarti itu ya. Itu orang kudu. Nah, udah di situ minta gitar dikasih sama kakak. Terus orang kudu juga gitu. Dan untungnya dari sisi waktu nggak terlalu lama juga ya bisa ngebandnya. Ketemu anak-anak Sunda Jepit kan di SMP. Dan udah langsung ngebawain yang tadi diceritain itu ya, sifatnya ke apa agak metal dulu awal-awal sudah kayak gitu. Terus awal-awal sih belum kan, masih goblok oke main gitar. Nah poinnya kayak Agri Kid Joe kan lagi in Sex Pistols. Gampang kan, yang gampang begitu. Balik ke masalah gear nih Ren. Kalau tidak salah tadi kita sempat ngobrol pernah mengcustom gitar Cyclone itu tadi ya. Istilahnya mengcustom ya, karena mengcustom tuh sudah mengganti pickup dan lain-lain. Nah, lebih kurang ada hal lain yang sifatnya mengcustom lagi nggak nih kira-kira nih ketika ingin mencapai sound yang diinginkan? Oh, kalau sejauh ini mah karena kebutuhannya juga nggak yang gimana ya, udah dapet sih di sini, di SG yang ori ini tadi ya. Ini masih semuanya masih nggak diapa-apain. Rewiring ya palingnya udah tua. Di rewiring terus udah nggak diapa-apain lagi. Oke, itu apa ya, bobotnya untuk saya tuh lebih enak. Sempet pengen coba ada rezeki pengen yang SG standar gitu, naik kelas. Ternyata nggak dapet. Nggak tahu sih ini teh. Nggak tahu ya, menurut saya ya. Iya, yang main Mas Randy kok tanya. Jodoh. Udah hancur ini, udah bengkok. Oh iya. Dan itu tahun 2006 ya kalau tidak salah tadi teh ya. 2006. Sejauh ini dengan si Aji ini mendapatkan teknik-teknik bermain yang ternyata bisa gitu. Ada nggak itu pengalaman dengan SG? Sebagai gitaris manja ya, ini teh ringan pisan buat saya teh. Ringan gitu, maksudnya nggak yang sepeperket pakai ini. Oh gitu. Nggak tahu ya, mungkin responnya kan ini. Betul. Respon si humbucker ini kan lebih peka dibanding si gitu. Jadi kalau dinamika pickingnya gitu tidak perlu sedinamis kalau pakai ini gitu. Jadi keluarnya asal rata-rata wae gitu. Begitu. Dan artinya tidak terlalu sensitif lah kalau manusia mah ya. betul. Saya pengennya begini nih ya, udah kamu ikutin gitu ya. Gitu. Nurut. Nurut. Terus mau ketemu ampli apa aja kayak udah bayang gitu. Sini kan si middle-nya enak. Aku suka middle-nya.
karakter middle-nya sama low end-nya. sama low end-nya. High-nya kurang. Iya, setahu saya sih SG mah tidak memungkinkan high. Betul ya? Betul sih. Dia lihat tuh. Mana tuh? High-nya hampir tuh treble-nya tuh hampir nutup. Betul. Nggak tahu nyerang banget gitu si high-nya tuh. Si ini si. Apalagi kalau beres di wiring gitu kan. Betul. Cekas. Matikan, ayo matikan, treble-nya matikan. Gitar SG yang sangat kojo ini betul karena sudah sesuai hati yang paling dalam ini. Selain di rewiring ada yang ulik-ulikan custom gitu nggak? Enggak, belum. Ada. Tapi nanti kayaknya sih kalau ada rezekinya pengen ini ganti si ini apa sih namanya? Neck. Oh, fret. Ini nah. Fretnya si besi fret ininya Besi. udah nggak enak. Terus paling kosmetik ini masuk lagi. Tutup kaleng. Oh iya, mau Mau dikalengin. Tapi nggak tahu nih, pengen nyobain dulu. Tadi pengen minjem ke siapa ntar dikalengin gitu. Apakah ada Pengaruhnya gitu. Katanya mah ada gitu. pasti. Suaranya jadi lebih kaleng. Betul, karena kan Karena kaleng. kaleng. Coba kalau pakai titanium tingnya itu tadi. Suasana lebih titanium. Titanium. Itu aja sih. Kedepannya sama ganti ini kan bengkok tuh. Kan mau bisa nih. Iya, Mbak. Ini mah Mau dilurusin takut potong. ya, jangan deh. Lebih baik. Itu aja sih. Potensio. Oh, potensinya kenapa nih? Potensionya udah mulai tuh. Responnya udah nggak enak. Kita coba bahas mulai ke arah closet nih. Ya. Nah, karena ada menurutku sih dua karakter yang agak berbeda ya antara Sinyal Jepit sama closet nih. Kira-kira nih yang dirasakan menurut Randy sendiri, nah di closet gimana karakternya? Jadi harus bermain seperti apa, nyari sound seperti apa? Kalau closet mah kalau dari permainan gitu ya dia di si kebutuhan soundnya lebih variatif gitu. Jadi kayak ada lagu yang butuh crunch doang, ada yang butuh gainnya agak tinggi, ada yang ya overdrive aja gitu, ada yang clean begitu. Kalau kebutuhannya gitu di si closet itu, makanya ini lanjut nih Oh please. ke gear kan, ini ke Gear, gear. ini masih gear ini. Makanya kalau di closet aku pakai POD HD 500X. 500X. Cepat beres gitu. Ya, semua masalah yang barusan selesaikan sudah bisa gitu dengan satu POD X 500. Iya, untuk sementara ini itu cukup lah gitu. Soalnya gak kebayang juga untuk menuhin kebutuhan sound di si closet kan, berarti ya kalau pakai Stormbox tuh lumayan keluar uang banyak ya. Pasti. Nah, berhubung udah mulai membahas tentang karakter suara atau sound tadi nih dengan menggunakan si POD tadi ya. Nah, ada hal-hal yang sifatnya wah ini nih sesuai nih walaupun masih belum kerasa gitu ya, atau pengalaman-pengalaman yang sifatnya mentolerir itu tadi enggak gitu. Ya ada tadi. Yang itu tadi budget. Itu mah istilahnya di luar darah musik lah ya, artinya gini. Aduh, tapi adanya ini gitu. Oke, aku maksimalkan ini gitu. Nah, pengalaman memaksimalkannya itu gimana tuh? Maksudnya kan otomatis ada istilahnya adapting proses ya, menggunakan si POD itu tadi gitu. Kalau soal itu sih karena apa sih namanya, sama aja gitu kan, kita kalau kayak mau pakai Stormbox cara ngerutinnya aturan-aturan itu gitu, kalau sudah lumayan ngerti ya pas pada saat kita terapkan di si efek digital itu. Jadi tidak terlalu butuh waktu lama, cuman adapting sama si UI-nya aja gitu. Oh ini jangan buat pindahin urutan gimana, cuman itu aja 3 harian lah gitu. Jadi kayak ngasih sinyal ke PA itu udah pasti gitu kan. Jadi pada mau manggung kapanpun dimanapun soundnya pasti begitu gitu. Itu aja sih kelebihannya, paling cuman tweaking dikit di EQ-nya lah gitu. Kayak misalkan di ruangan kecil atau di
tempat terbuka ya paling nge-tweak dari si Eki-nya aja. Oh, jadi justru menemukan sisi lain yang sifatnya positif ya. Iya. Karena konsistensinya si Claudio itu tadi. Positifnya dulu ya ini. Bener. Positifnya dulu aja semua. Betul. Nanti yang negatifnya ada. Oke. Workflow. Hmm. Workflow di panggung, si teknisi kerja lebih cepat tuh. Gitu. Dan trouble minimal banget. Nggak kayak Stormbox gitu kan. Aduh ini nggak nyala, terus kan ada kabel-kabel konektor yang pendek-pendek itu yang mana yang nggak nyala gitu kan ya. Benar. Itu aja sih kelebihannya. Nah, sekarang ke yang negatifnya nih. Gimana? Dibandingkan dengan dibandingkan dengan Todong. Oh ya, analog. Untuk yang saya punya sih gitu ya, si POD ini belum bisa Mengcover gitu. ya mengcover. Nah sekarang kita bicara selera ya, bukan kebutuhan. Tadi mah kebutuhan. Betul. Tenang. Ini sekarang mulai ke gimana? Selera ya. Selera. Kalau enggak sih belum bisa kayak apa ya, headroom kayak gitu tuh nggak dapet gitu. Warmnya dari analog kan tuh kan? Ya beda. Betul. Beda. Si warm tabung gitu. Betul. Nggak dapet ya. Di yang saya punya ya di 500X, tapi di yang keluaran sekarang gitu kayak apa yang camper kayak gitu sih. Oke ya, udah mulai susah dibedakan antara Todong dan direct. Itu harganya juga saya salut. Camper wadaw sama mobil. Ngeri itu profile kayak gitu. Cuman ya itu tadi, kalau kebutuhan saya belum bisa dipenuhi gitu dengan kebutuhan sudah bisa dipenuhi, tapi secara selera belum. Ya. Kalau boleh memberi komentar, itu yang membuat kita lebih cerdas ngakalin si instrumen atau gear yang kita punya. Betul. Keterbatasan budget itu. Ya. Kira-kira selain si POD sama si TS9, TS9. Yang aku TS9 DX. DX tuh kenapa tuh? Nah, dia ada beberapa mode-nya gitu, ada mode turbo, ada mode apa gitu. Oh, tambah. Yang tidak pernah dipakai. Pakainya mode TS9 aja. Karena itu sudah cukup. Iya. Emang itu apa ya? Stormbox booster paling favorit lah kalau aku. Oke. Dan ternyata setelah lihat itu kan keluaran apa Ibanez. Bener ya, itu banyak dipakai loh. Iya, 1000 watt sih ya mah. Wah, saya nggak ngerti ketika pernah mencoba memakai ya lama sih ya, karena pinjam juga. Oke, ternyata gitu ya, fungsinya tuh lebih ke itu tadi ya, booster deh ya. Karena lebih ke kawinin sama ini, betul? Iya. Sama head crunch-nya atau overdrive-nya, nah dibus pakai si TS9 tadi. Dan selalu nyala kalau saya mah. Oh, dinyalain terus. Kalau di sendal jepit ya, selalu nyala aja. Itu memang buat bikin lebih warm juga kan. Jadi kayak ngeredam si ini terlalu kasar lah buat saya gitu. Bisa dibikin hangat. Sama si TS tadi. Kemana ya efek itu ya? Oh kemana ya? Sialan. Ya, kalau ada sih nanti tenang saja lah. Ini ada ini beda agama nih kalau menggunakan istilah agama nih. Sama nih kayak pengen ya puluhan tahun ya, belasan 20 tahunan gitu pakai gitar ini. Pengen gitu punya gitar yang lain gitu buat dipakai manggung. Explorer gitu. Ternyata feel-nya juga nggak jauh banget gitu sama ini gitu. Akhirnya dapat ini gitar kantor. Gitar kantor pakai enak juga gitu ya kan. Dulu kalau nyoba tele tuh capek kan, capeknya ininya naik karena naik ya, betul naiknya nggak aduh. Terus ya pickingnya kan harus ya bagus gitu, baik dan benar gitu. Karena sangat sensitif ya. Betul. Akhirnya ini gitar udah maksudnya lama banget gitu, baru dipakai 3 minggu
ke belakang nyobain. Hmm. Ternyata enak. Kayaknya nanti next kalau ada manggung-manggung mau nyoba pakai ini. Cuman setupnya juga beda juga sih. Settingan di si POD-nya tadi. Betul. Ini juga kayak yang paling sederhana, palm mute. Palm mute. Tapi kita lebih suka dep. Dep. Ngedep gitu. Itu juga kan posisinya dia kayak nggak ada. Ini kan ada di sini gitu. Ada spot. Ini di mana ini? Di mana coba? Jadi suka tiba-tiba truk. Anjir kepanting gitu. Tapi udah terbiasa. Akhirnya ya. Atau nggak kepikiran di customer sebagai tukang bongkar. Sebagai ada buat khusus buat ngedep. Sama posisinya. Posisi si Telecaster itu dia pasti gini. Betul. Jadi di sini nih gitu. Di belakang. Di belakang lebih sini gitu. ya. Bobotnya juga gitu kayaknya ngebawa buat gini gitu. Ngebawa buat ke belakang. Oh. Jadi kalau pakai ini settingan si belt pun ada di atas. Jadi naik. Si ini teh menuntut saya untuk lebih banyak berlatih tangan kanan. Iya. Karena sensitif itu tadi ya. Iya. Benar. Posisi megang pick juga kalau kesini jadi beda. Kan gini biasanya. Kalau main di sini. Kalau si Egi ya. Kalau di dia, aku pickingnya lebih gini. Lebih nggak terlalu menonjol si ujung picknya ya. Kayak lebih sturdy aja gitu si gripnya tuh. Oh ini bisa lagi gini juga beratnya rata aja. Rata, benar. Nah, kalau ini mah itu tadi ya, ngakalinnya itu mulai anjir tengenah wae gitu. Gak enak terus. Akhirnya coba posisi picknya gitu. Ya. Buat saya gini toh gitu. Kamu pandai membongkar kelemahan para Makanya kan memaksa saya untuk lebih melatih tangan kanan. Betul. Sama setup di si POD juga beda. Kalau si closet, kalau pakai ini aku biasanya pakai 5150-nya gitu. 51 enggak, sorry. Pakai ini juga pakai ISM. Di situnya. Kalau ini entah kenapa lebih enak pakai yang high gain. Tapi gainnya di kecil. Oh, justru kecil. Buka di jam 9 juga udah cukup. Kalau ini ya gitu. Closet kan lebih modernnya karakternya. Betul. Lebih dapat aja gitu kalau gitu. Jadi si triknya kalau saya pakai Fender ini ke ampli high gain tapi gainnya nggak gede gitu. Oh ya lupa. Ini yang simple nih. Suka pakai senar nomor berapa nih? Penasaran nih, kayaknya agak nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil ya. 10 ada? 10. Oke. Dadario yang 10 ya. Oke. Terus kalau si tuning ada ini nggak? Ada spesifikasi nggak? Misalnya tergantung lagu atau memang dari setiap maksudnya sendal jepit pakai SG. Drop D lah karena memang secara efisiensi misal ya drop D atau gimana? Sendal jepit ya. Kalau sendal jepit mah standar. Standar. Dulu sempat Andri keluar kan. Andri keluar jadi yang handle vokal gantian tuh aku sama Breo. Jadi tuningnya turun setengah. Ngejar. Iya. Genggerong. Turun setengah. Genggerong guys. Ya gitu ya mereka temen-temen. Keteng. Bahaya kalau dipaksakan gitu. Iya, nanti nggak bisa nyanyi lagi. Bahaya. Kalau closet standar, ada beberapa lagu yang tuningnya di D. Drop D. Cuma dua macam itu. Tidak ada hal-hal yang bersifat kalau istilah ini mah customan atau gorok lah, kalau motor mah digorok ya. Nggak ada, atau riwayat standar. Stok pabrik semua. Misalkan pengen disesuaikan banget gitu dengan kebutuhan saya gitu. Pickupnya ganti aja. Malah jadi nggak Fender deh suaranya. Pasti. Ya udah aja kan jangan pakai Fender. Bener. Terus
Ada hal lain di luar gitar, senar dan lain, misalnya kabel, apakah sudah menemukan ya. kabel yang cocok gitu? Kabel mah kalau aku pakai ini sih, ini cocok. Dia ini Planet Waves. Planet Wave. Dia dari Planet Waves. Noise-nya kecil. Gitu. Aku kalau sama sandal jepit pasti pakai ini. Pasti pakai ini ya. Kalau dengan closet gimana mengantisipasi si POD-nya? Kalau closet pakai wireless. Justru wireless. Pakai G50. Wireless dengan kabel kan memang jauh Iya. ya. Ada. Gimana? Ada gain loss. Gain Gain loss loss. yang terasa. Yang ngaruh ke tone jadinya kan. Kalau aku mah prefer kabel sebenarnya mah gitu. Kalau sandal jepit kan manggungnya di venue-nya kan gede gitu kan, di bar gitu. Benar, jadinya kan Iya, asoy. cepat kabel. Tapi close-nya juga kalau misalkan kayak kemarin tidak perlu pakai wireless, pakai kabel. Oh, dia kelebihannya begini. Dia ada ini, ada mute buttonnya. Oh, mute button asik. Gitu. Kalau cabut Tidak ada grounding bla bla ya. Oke semuanya, begitulah obrolan dan please like dan subscribe, komen kami. Naon deh. Tetap semangat. Terima kasih.